warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan materi pelatihan yang kami dapatkan di SD Negeri 1 Koba. Untuk materi kemarin kami dapatkan langsung dari PGMP Bangka Belitung. Jadi kemarin kami membahas serta berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Namang. Ya, jadi kemarin itu bertukar praktik baik. Nah, adapun untuk praktik baik kemarin kita sampaikan di sana dalam bentuk PowerPoint dan juga dalam bentuk video. Ringkasnya, materi yang kami dapatkan dari sana itu lebih bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasi, terutama pada sekolah penggerak angkatan 1 dan kedua. Nah ya, oke kita lanjut. Nah, ini profil kepala sekolah kita, dan ini adalah profil pegawai saya sendiri, dan ini adalah profil sekolah tercinta kita SMA Negeri 1 Namang. Baik, nah ini foto dari tenaga pendidik dan juga pendidikannya, dan kita akan langsung ke topik ya. Jadi tanpa panjang lebar, langsung saya jelaskan dulu apa sih sebenarnya topik dari pelatihan tersebut. Nah, jadi topik dari pelatihan tersebut itu membahas apa sih yang harus dilakukan seorang guru untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi tadi udah disinggung juga sama Bu Siti bahwa tingkat numerasi dan literasi kita itu tergolong masih di bawah rata-rata. Nah, bagaimana upaya untuk meningkatkannya? Pertama, kita dapat mereview dulu modul ajar yang sudah kita gunakan ya. Jadi kita kan sekarang mengajar menggunakan perangkat, kalau dulu RPP, nah kalau sekarang kan terintegrasi menjadi modul, di mana di situ ada bahan pelajaran, kemudian asesmen, kemudian RPP-nya ya. Nah, semua itu ada di modul ajar kita. Apa tugas kita sebagai guru? Kita analisis apakah modul kita itu sudah mengandung nilai-nilai untuk meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasi. Nah, itu yang perlu kita analisis. Apa contohnya? Kalau kemampuan literasi, kita tahu sendiri bahwa kemampuan untuk melihat atau menganalisis teks. Nah, jadi berkaitan dengan kemampuan berbahasanya. Kalau numerasi itu berkaitan dengan kemampuan dia adalah mengolah angka, berpikir logis, kemudian kritis dan juga sebagainya. Itu. Nah, kita harus menganalisis apakah di dalam modul kita itu sudah memuat seperti itu. Kalau sudah, berarti kita tingkatkan. Kemudian kita buat lebih baik lagi. Namun jika belum, itu adalah tugas kita. Kita tambahkan. Kira-kira apa yang perlu ditambahkan. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menganalisis modul ajar kita. Jadi kita analisis menggunakan LK. Jadi mulai dari tujuan pembelajarannya, apakah memuat komponen literasi maupun numerasi, kemudian pada kegiatan inti dan juga kegiatan akhir, apakah semuanya ada kegiatan yang mengandung literasi dan numerasi, dan ini semua tercantum di sini ya. Contohnya seperti di sini untuk yang kemampuan literasi, kemampuan dia mengolah informasi, kemampuan mengidentifikasi kosakata dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dibaca di depan ya. Itu untuk yang literasi. Kemudian untuk yang numerasi kurang lebih hampir sama untuk lembarnya. Nah ya, jadi untuk menyusun modul ajar yang baik itu ternyata ada panduan-panduannya. Nah, itu yang kami dapatkan materinya dari kegiatan BIMTEK kemarin pelatihan. Kemudian, nah ini yang paling penting nih sebelum kita menyusun sebuah modul ajar, bahwa sebenarnya modul ajar itu dia memiliki komponen. Jadi ketika kita membuat itu ada strukturnya. Nah, ini adalah komponen-komponen inti dari modul ajar. Ini bersumber dari guru Kemdikbud ID, dari PMM kita. Jadi di pelatihan itu selain membahas juga cara untuk membuat modul ajar yang baik, juga dibahas apa sih urgensinya PMM bagi guru. Itu nanti akan saya singgung sedikit pada akhir. Oke, untuk komponen dulu dari modul ajar. Jadi modul ajar itu dia ada beberapa komponen. Yang paling penting itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu wajib ada tujuan pembelajaran. Jadi biasa kita kalau bikin modul ajar itu wajib ada CP, kemudian TP, kemudian kalau bisa beberapa ATP yang kita bahas pada modul tersebut. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran. Nah, model yang pembelajaran yang kita gunakan itu harus jelas sintaksnya. Ya, jadi harus sesuai dengan sintaksnya, menit waktunya, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan.
Harapannya bisa meningkatkan kemampuan tadi, kemampuan yang kita inginkan di awal. Terakhir, itu ada rencana asesmen. Suatu pembelajaran itu wajib punya namanya asesmen. Ya, jadi kita harus tahu kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentu harus ada rencana untuk menilainya. Nanti ada beberapa, misalnya kayak profil pelajar Pancasila yang muncul. Ya, kemudian misal keaktifan dia dalam kegiatan diskusi misalnya. Tuh. Nah, ini yang selanjutnya. Yang tadi saya singgung, kenapa PMM itu penting bagi guru. Di Koba kemarin kami ditampilkan keaktifan sekolah-sekolah khususnya di Bangka Tengah dalam pengakses PMM. Jadi sekolah kita itu masih di tengah-tengah lah rata-rata. Kita kemarin kekurangannya ada pada aksi nyata. Nah ya, jadi untuk aksi nyata di sekolah kita itu kemarin ada beberapa yang baru mendapatkan sertifikat. Nah, ternyata sertifikat pada aksi nyata itu, terutama pada PMM, itu sangat penting Bapak Ibu semua. Pentingnya seperti apa? Jadi misalnya ada beberapa kegiatan, contohnya kayak kegiatan apresiasi guru dan tenaga pendidikan, biasanya diselenggarakan online dari Kemendikbud. Nah, itu kami mengikuti kegiatan tersebut, tetapi tidak memiliki sertifikat tersebut, otomatis langsung didiskualifikasi. Ya, kenapa? Karena salah satu syarat untuk menjadi peserta dan bisa diikutsertakan dalam perlombaan punya sertifikat di aksi nyata. Nah, itu yang pertama. Itu tidak menutup kemungkinan nanti sertifikat tersebut akan diinkludkan pada beberapa kegiatan lainnya. Itu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kenapa platform Merdeka Mengajar itu penting? Pertama, yang kami bahas kemarin, itu dalam kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ternyata Bapak Ibu, semua tahapan-tahapannya itu ada di platform Merdeka Mengajar, terutama di pelatihan mandiri. Jadi di pelatihan mandiri itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, semua materinya itu disusun dengan sesuai tingkatan. Dari kita yang masih awam dengan kurikulum Merdeka, sampai ke tahapan di mana kita sudah mengerti dengan baik apa itu kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mengimplementasikan dengan baik. Itu. Kemudian referensi perangkat ajar pun banyak di sana. Jadi ketika kita membuka PMM dan kita bingung misalnya bagaimana cara membuat modul ajar, RPP ataupun asesmen, sebenarnya udah banyak contoh-contoh di PMM ini. Kita tinggal cari, ada referensi di bawahnya. Bisa kita cari-cari, kita kulik. Kita pun bisa mendownloadnya, mengunduhnya. Itu ya. Bahkan kita juga bisa mengupload karya punya kita. Itu ya. Nah, yang keempat, itu untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, ini sifatnya gratis Bapak Ibu semua. Bayangkan, kita ketika mengikuti suatu pelatihan, pasti kita kadang membayar. Ya, kalau kita mengikuti pelatihan di luar, itu pasti bayar. Apalagi yang 32 jam, 64 jam. Nah, itu pasti berbayar dan pastinya mahal. Dengan menggunakan PMM, itu kita bisa mengaksesnya dengan gratis. Selain gratis, tentu ada sertifikat pula. Itu ya. Jadi silakan nanti diakses. Dan terakhir, itu belajar, mengajar dan berkarya. Apa maksudnya di sini? Jadi kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar di sini, tetapi kita juga wajib belajar. Kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh hanya stuck pada momen tertentu. Kita harus terus mengupdate diri kita. Selain itu juga kita bisa berkarya di aplikasi ini. Kita berkarya, kita mengajar, kita upload ke PMM. Nah, itu bisa terintegrasi dengan YouTube kita. Ataupun kita punya artikel, bisa kita upload ke situ. Ya, jadi itu adalah sarana bagi guru untuk berkarya. Itu ya. Jadi mungkin itu untuk kegiatan selama di Koba. Jadi memang nggak terlalu banyak karena hanya 2 hari. Jadi selebihnya itu hanya berbagi praktik baik antar sekolah. Itu. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatannya selama di Koba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.